Kabonti Rebiaki. Kami dari Yakige. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Perlu kamu ingat ya bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut ya. Selanjutnya di sini saya akan membacakan fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, di sini aku akan membacakan ciri-ciri dari teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa ciri-ciri antara lain. Yang pertama, aktual dan faktual. Teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat. Jangan lupa juga, informasinya tetap harus mengedepankan fakta yang terjadi ya. Dan yang kedua, sistematis dan logis. Penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya ya teman-teman. Teks juga harus logis, artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Dan yang terakhir ada argumentatif, seperti yang sudah dijelaskan di awal artikel ini, bahwa teks ini berisi pendapat pribadi dari redaksi, artinya teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Oke, jadi sekarang aku akan membacakan langkah-langkah menyusun teks editorial. Nah, setelah tahu struktur dan kaidah kebahasaan yang pernah dipresentasikan kelompok 7, sekarang kalian juga harus belajar tentang langkah-langkah dalam membuat teks editorial loh. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Topik yang menarik akan diminati para pembaca, karena pembaca selalu ingin topik yang terbaru. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikemukakan apakah sudah tepat atau belum bagi pembaca. Yang terakhir, menyunting teks editorial. Periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca para pembaca. Jadi kesimpulannya, membuat teks editorial itu perlu beberapa langkah-langkah dan tidak bisa dibuat secara spontan. Pada bagian ini saya akan membacakan salah satu contoh dari teks editorial. Pada slide ini merupakan tesis. Tahun 2024 masih cukup lama, tapi di mana-mana sudah nampak baliho bakal calon presiden kita. Setiap bakal calon pasti telah menyiapkan strategi untuk meyakinkan masyarakat, salah satunya dengan membuat visi misi. Mereka ingin membuktikan jika memang pantas dipilih agar pada waktunya nanti mereka dapat terpilih sebagai kandidat kuat calon presiden RI. Bagian ini merupakan argumentasi dari contoh teks editorial. Memang tidak salah jika para kandidat tersebut mulai mempublikasikan dirinya. Tujuannya agar masyarakat secara luas bisa lebih mengenalnya. Akan tetapi, publikasi yang terlalu dini di saat bangsa ini sedang melawan pandemi terasa begitu miris. Belum lagi baliho-baliho yang dipasang hanya monoton dan begitu-begitu saja. Tidak ada hal penting yang disampaikan kepada masyarakat selain foto dan namanya saja, sehingga pemasangan ini menuai tudingan keras di tengah masyarakat dan dianggap menyalahi hati nurani. Menurut Cahyo Septiono, salah satu pengamat politik Universitas Negeri Semarang mengatakan, jika dilihat dari strategi politik, maka kampanye dengan menggunakan baliho sejatinya sah-sah saja. Hanya saja akan lebih elegan jika baliho tersebut didesain lebih edukatif dan inovatif, sehingga akan lebih mengena di masyarakat. Jika baliho didesain lebih menarik, bukan hanya asal tampil, maka akan lebih berpotensi untuk dipilih para politisi dan mereka yang ada di balik layar. Lebih lanjut, Cahyo pun mengungkapkan, jika tujuan pemasangan baliho tersebut untuk mendongkrak popularitas mereka di Pilpres 2024, jika strategi yang digunakan hanya asal tampil saja, maka bukan tidak mungkin jika masyarakat akan menjadi antipati terhadap politik, apalagi di tengah pandemi yang sedang terjadi ini. Bagian ini merupakan penegasan ulang dari contoh teks editorial. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika mereka baik itu instruksi ataupun inisiatif sendiri, sebaiknya lebih berfokus pada kesehatan bangsa, sama-sama bertujuan membantu penanganan pandemi ini, bukan hanya sekedar mensukseskan diri sendiri agar menang di Pilpres 2024 nanti.
Nah teman-teman, sekarang bisa kita simpulkan bahwa mencari data untuk pembuatan teks editorial tidak hanya bisa kita lakukan lewat sosial media saja, tapi bisa kita lakukan dengan terjun langsung ke lapangan melihat keadaan sekitar, dengan melihat berita-berita yang kita tonton, atau majalah-majalah yang kita baca. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Dari kami, Zaki Geng.